skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Hari Mulyono ini lulus kan, kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini, dan itu dipinjam dari Yulianti itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu ijazah ini yang dipalsuin, juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang apa ya? Tentang si Krismon lagi teman-teman ya, yang di sisa-sisa napasnya sebelum mendekam di balik jeruji besi bersama kawan-kawannya, dia terus melakukan penggiringan opini dan mencari member-member baru yang akan dijadikan teman di dalam penjara nanti. Dan penggiringan opini yang dilakukan oleh orang-orang yang gak jelas ini memang harus saya akui ya sangat meyakinkan sekali. Jadi memang penggiringan opini yang dilakukan oleh para pembenci Pak Jokowi tersebut memang sangat berbahaya sekali teman-teman ya, terutama bagi orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata ya, dengan EQ 78. Udah habis, mereka pasti akan terdoktrin, tercuci otaknya. Terbaru, Rismon mewawancarai mantan rektor UGM ya, dan dalam pernyataannya tersebut ya, mantan rektor UGM tersebut menyatakan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu ya, dan Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan, katanya seperti itu. Waduh. Tetapi teman-teman ya, kalau kita amati secara cermat ya, nanti silakan diamati secara cermat ya. Kalau menurut saya omongannya tidak sinkron ya, bertentangan dengan fakta empiris ya kan, dan juga ternyata mantan rektor itu mendapatkan ya keyakinan tersebut hanya berdasarkan dari kabar atau katanya-katanya. Karena ya patut diduga saat Jokowi berkuliah tahun 80 sampai 85, mantan rektor ini belum menjadi rektor atau mungkin belum menjadi dosen sama sekali ya. Mungkin saat itu yang bersangkutan masih ngamen di lampu merah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Hari Mulyono ini lulus kan, kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini, dan itu dipinjam dari Yulianti itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu ijazah ini yang dipalsuin, juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar ya. Jokowi terbukti meminjam ijazahnya Hari Mulyono lalu disalin ya kan. Tahu dari mana? Coba bayangin ya kan. Kalau memang itu benar-benar terjadi, maka yang paling tahu itu adalah saudara dekatnya Pak Jokowi, karena dikabarkan Hari Mulyono ini menjadi adik iparnya Jokowi. Coba bayangkan. Jadi mantan rektor tersebut menyatakan demikian, tetapi dia sendiri nggak pernah tahu
Dia hanya mendapatkan katanya. Kalau nggak percaya, mari kita saksikan bareng-bareng lagi ya. Ini dia. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 ya. Iya, ya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Oh, Usman. iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Oh. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, Iya. itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia, itu penipuan besar-besaran itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Jadi itu kejahatan besar itu. Ya, ya teman-teman ya. Jadi ini orang, walaupun dia jabatannya adalah mantan rektor UGM, tetapi kita juga harus terbuka dalam berpikir begitu ya. Mantan pejabat pun yang saat ini masih menjabat, belum tentu dia itu orang pintar, orang cerdas, atau orang-orang dalam berpikir itu logis. Kadang kan nggak logis. Contohnya siapa? Kita tahu bersama-sama. Maling Panci, ya kan? Mantan menteri 2 kali, coba bayangin. Bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bernalar, ya kan? Kemudian mantan menteri pendidikan, Wan Nibul, coba bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara dia bernalar. Jadi tidak ada jaminan apa yang disampaikan oleh mantan rektor ini benar kalau tidak ada buktinya. Masalahnya ini orang diminta untuk menjadi saksi, nggak mau. Coba bayangin. Kalau dia mengetahui sebuah kebenaran, mengetahui sebuah perilaku yang tidak baik dari Pak Jokowi dan saat ini perilaku tersebut sedang dipersoalkan di meja hukum, seharusnya dia mau dong menjadi saksi. Kalau nggak mau, ya patut dicurigai omonganmu, kakek. Aduh, lanjut. Itu skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Nardi ya. Profesor Sunardi. Iyo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Iya. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau, dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya, Prof, ya, karena contekan. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah diuji dan tidak lulus. Pengesahannya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya tugas. Jawabnya, ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah, Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC. Kalau ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Nah, ya kan? Ini juga harus ditelusuri, ya kan? Sekali lagi saya sampaikan pada saat opening tadi, ini kalau ya kan didengar oleh orang-orang dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ 78, mereka akan sangat percaya, mereka akan manggut-manggut menerima pernyataan mantan rektor UGM tersebut tanpa syarat. Pertama apa? Ya karena yang bersangkutan adalah mantan rektor UGM. Tetapi kalau kita cermati coba apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan semuanya itu adalah katanya.
Karena dia sendiri tidak mengenal Pak Jokowi, dan pada saat Pak Jokowi kuliah mungkin saja ini orang itu masih ngamen di pinggir jalan ya, mengumpulkan biaya untuk kuliah gitu loh. Jadi ini orang bukan pelaku, ya kan? Dan tadi omongannya ya, walaupun kita bisa mengatakan oh sudah tua bang, jadi omongannya agak-agak apa namanya ya, mencela-mencela sedikit lah, mungkin kebanyakan lupa karena faktor usia. Bisa jadi, tetapi kalau kita mengamati faktor-faktor eksternal lainnya seperti misalnya pada tahun tersebut yang bersangkutan belum menjadi dosen di UGM atau tidak pernah mengenal Pak Jokowi, berarti apa? Semua yang disampaikan itu adalah katanya. Jadi ini orang bukan pelaku. Jadi informasi yang disampaikan bukan apa namanya ya, data A gitulah ya, bukan informasi kelas A. Tapi di mata atau di telinga orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata, waduh, udah mereka pasti udah potong tumpeng, ijazah Pak Jokowi palsu, udah pasti begitu. Padahal nggak logis yang disampaikan. Lanjut. Ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan ya, untuk mendesak Profesor Ova Emilia ini untuk jujur gitu loh, bro? Ya nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar, dia itu waktu dia di demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Nah, saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta bantuan, minta restu. Jadi kata Prabowo, alahan dari Prabowo, iya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo Presiden untuk diubah. Bukan, ya betul. Itu dia tidak punya ijazah. Jadi dirubah, bukan Pak keaslian itu. Bu Ova itu artinya konvers lagi untuk mengubah statement itu. Ya, Dia harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Kalau ini Pak Prabowo benar berarti. Berarti itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Ova. Karena dengan begitu Prabowo punya cara untuk melalui hukum Jokowi dengan melalui korupsi. Ya. Jadi Profesor Ova Emilia, Rektor UGM, dengar dong nasihatnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah ini lagi juga ya kan, bawa nama Prabowo. Jadi seolah-olah ya, saya nggak mengerti ya, apakah ini sebuah kebetulan ataukah memang sudah ada framing ya, sudah ada apa namanya grand design bahwa saat ini yang diserang itu hanya Jokowi dan Gibran. Prabowo jangan diserang. Walaupun sebetulnya Prabowo menjadi presiden itu karena bantuan Pak Jokowi. Ya kan? Iyalah, kita terbuka saja ya, tidak perlu menutup-nutupinya. Tetapi saat ini target serangnya adalah Jokowi dan Gibran. Dan terbukti dari wawancara barusan, seolah-olah ada sebuah penggiringan opini bahwa Pak Prabowo ini ya, integritasnya tidak diragukan lagi gitu loh. Karena meminta Rektor UGM untuk menganulir pernyataannya. Jadi seolah-olah apa? Yang diserang saat ini bukan UGM, bukan Prabowo, tetapi murni Jokowi dan Gibran. Nah ini walaupun saya tidak menuduh, tetapi saya menduga sepertinya memang ada grand design yang memang harus diamati secara cermat gitu loh. Iya kan? Tetapi sekali lagi, kalau video ini sampai ke telinga atau ke mata para ya orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata, udah bisa dipastikan ya kan, mereka akan semakin yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal yang menyampaikan ini bukan pelaku, bukan saksi utama gitu loh. Dia cuma ngejabrus berdasarkan pernyataan orang. Dan kalau itu ditelusuri, si A misalnya, katanya si A, ketika ditelusuri ke si A, saya yakin si A pasti menolak. Seperti yang sudah sering kita lihat berdasarkan pernyataan-pernyataan si Krismon, kemudian si Rai Panci misalnya, ya kan? Iyalah, nggak bisa dibuktikan. Lanjut. Fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM tuh pasti, jadi harus ngaku. Maksudnya ada Sri Sultan? Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan.
ya. Beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke, sorry itu. Dan mantan dekan juga. Mantan dekan kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia Karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ya ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. Mengaku IPK-nya Dua, no, di bawah 2. dua. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud Iya. dan Pak Buya Safi'i Iya, Buya yang mendengar. Safi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu, Polisi. yang data Transkrip nilai, Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan di TV oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Oke. Sedikit tambahan Mas Sur, nanti saya akan ke Ya, jadi makanan. saya nggak perlu nambahkan lagi. Rasanya statement dari Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM. Tahun berapa? 2002 sampai 2007. Oke. Itu sudah cukup clear. Sebenarnya ada lagi satu yang menarik, yaitu Profesor Sofyan Effendi juga menceritakan, tapi nggak apa-apa, nanti lihat aja di YouTube-nya, bahwa Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk. Kalau ngaku saja urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja. Kalau dulu kan dia mengatakan saya meyakini UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM tuh pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada ini perlu dikirkan petinggi negara saat ini yang meminta agar Rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem, dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan. Insya Allah, kita tunggu saja. Ini lagi ya kan, fax fix, clear. Jadi saya ingin mengomentari pernyataan si Panji ya, clear gitu kan. Bagi teman-teman yang memiliki akses ya ke PT Sampo Clear ya kan, tolong diajukan ini orang untuk menjadi duta brand ambassador ya kan. Karena setiap pertemuan mungkin lebih dari 10 kali dia selalu menyebut clear ya kan. Siapa tahu mendapatkan penghargaan Piala Clear tahun ini ya kan. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.